Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Istiazah dengan NIM 2106018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 8, yaitu mengenai distribusi probabilitas diskret. Distribusi probabilitas adalah hasil dari probabilitas setiap peristiwa dan menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu percobaan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Di dalam distribusi probabilitas ini ada 3 variabel. Yang pertama, kita membahas tentang variabel acak. Variabel acak adalah sebuah ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat secara acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Contoh A. Percobaan melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar dan angka. B. Harga saham di BEI dapat berubah dalam hitungan menit saja. Yang kedua yaitu variabel acak diskret, merupakan ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam satu interval. Variabel acak diskret biasanya dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Perhitungan selalu menghasilkan bilangan bulat, contohnya jumlah buah, jumlah sepatu, dan jumlah baju. Yang ketiga, kita membahas tentang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu ini biasanya dihasilkan dari pengukuran. Contoh, pada buah semangka nih, jumlah buah semangka misalnya 10. 10 ini adalah variabel acak diskret. Tetapi bila mengukur berat semangka misalnya 5,38 kg, ukuran hasil adalah variabel kontinu seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang rata-rata, hitung, varians, dan standar deviasi dari distribusi frekuensi. Yang pertama, kita membahas tentang nilai rata-rata hitung. Pada nilai rata-rata hitung digunakan sebagai nilai untuk mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nilai rata-rata hitung juga merupakan nilai harapan atau expected value yang dilambangkan dengan E dalam kurung X. Nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang karena seluruh kemungkinan diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masingnya. Rumus nilai rata-rata hitung sebagai berikut. Mu sama dengan EX sama dengan sigma X dikali PX. Yang kedua, kita membahas tentang varians dan deviasi standar. Varians dan deviasi standar merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data menyebar dari tengah nilainya. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik karena menunjukkan data pengelompokan pada nilai-nilai hitung. Dan juga menunjukkan adanya kehomogenaan yang lebih tinggi dan perbedaan antara data tidak terlalu tinggi. Varians dan standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. Kalau kita membahas tentang varians, rumusnya O pangkat 2 sama dengan sigma X dikurang mu pangkat 2 dikali PX. Sedangkan standar deviasi O sama dengan akar dari O pangkat 2. Nah, sekarang kita membahas tentang distribusi probabilitas binomial. Dalam distribusi probabilitas binomial menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan dengan percobaan Bernoulli.
Ciri-ciri percobaan Bernoulli ini yang pertama yaitu setiap percobaan hanya menghasilkan dua kejadian, karena hanya dua kejadian ini yang dikenal dengan binomial. Yang kedua yaitu probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaan bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Yang keempat yaitu data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Itulah ciri-ciri dari percobaan Bernoulli. Yang B, kita membahas tentang pembentukan distribusi binomial. Untuk membentuk suatu distribusi binomial diperlukan pengetahuan dua hal, yaitu yang pertama pengetahuan tentang banyaknya hasil dari percobaan, dan yang kedua yaitu tentang pengetahuan probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Dalam distribusi probabilitas binomial dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung R sama dengan N per R dikurang NR dikali dengan P pangkat R dikali Q pangkat NR. Itulah rumus dari distribusi probabilitas binomial ini. Yang ketiga, kita membahas tentang menggunakan tabel binomial. Mencari tabel dengan menggunakan percobaan atau N yang sukses itu langkah pertamanya. Yang ketiga, kita membahas tentang menggunakan tabel binomial. Yang pertama, mencari tabel dengan jumlah percobaan atau N yang sesuai. Contoh, N diketahui 15, maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N sama dengan 15. Yang kedua, yaitu mencari nilai X pada kolom X. Contohnya dalam soal 15, 13, dan 10, maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut, yaitu baris 15, 13, dan 10. Yang ketiga, mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan dengan P. Contoh, 0,9 dengan 15, 0,9 dengan 13, dan 0,9 dengan 10. Nilai probabilitas secara berurutan adalah 0,206, 0,2067, 0,100. Itulah nilai probabilitas secara berurutannya. Sekarang kita membahas tentang distribusi probabilitas hipergeometrik. Merupakan probabilitas suatu kejadian tetap atau konstan dan probabilitasnya tidak sama. Ciri-ciri dari distribusi probabilitas hipergeometrik ini ada dua. Yang pertama, hanya ada dua peristiwa dalam setiap percobaan, dan yang kedua, percobaan tidak bersifat independen. Rumus dari distribusi probabilitas hipergeometrik ini adalah P dalam kurung R sama dengan SCR dikali N dikurang SCR kurang R per NCN. Selanjutnya, kita membahas tentang distribusi probabilitas Poisson. Ciri-ciri dari distribusi probabilitas Poisson ini ada 4. Yang pertama yaitu hanya ada dua peristiwa dalam setiap percobaan, dan yang kedua, probabilitas sukses dalam setiap percobaan sangat kecil. Yang ketiga, jumlah probabilitas sangat besar, dan yang keempat yaitu antar percobaan bersifat independen. Rumus dari distribusi probabilitas Poisson ini adalah Px sama dengan mu pangkat x dikali E pangkat min mu dibagi dengan x. Maka dapat disimpulkan
Yang pertama yaitu distribusi probabilitas ini adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil. Yang kedua, variabel acak adalah sebuah ukuran yang merupakan hasil suatu percobaan yang terjadi secara acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Yang ketiga, variabel acak diskret adalah ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam satu interval. Yang keempat, variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Yang kelima, dalam distribusi probabilitas diskret juga akan berhubungan dengan rata-rata hitung, varians, dan deviasi standar. Yang keenam, distribusi probabilitas ini terbagi menjadi tiga, yaitu distribusi binomial, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Nah, di sini kita melihat ada dua contoh soal mengenai dengan distribusi probabilitas diskret ini. Contoh soal yang pertama yaitu PT Web Indonesia merupakan perusahaan penyewaan komputer yang relatif besar di Jakarta Barat. Di setiap ruangan terdapat 100 komputer. Kemungkinan rusak dalam sebulan adalah 5%. PT Web Indonesia ini menyediakan fasilitas perbaikan hanya untuk 3 komputer saja. Pertanyaannya, berapa probabilitas maksimal 3 komputer tersebut rusak sehingga tidak melebihi anggaran yang disediakan? Contoh soal yang kedua yaitu PT Ayujaya merupakan produsen sebuah sepatu merek Iguana. Setiap jamnya dapat dihasilkan 10 buah sepatu. Jadi setiap jam PT Ayujaya ini menghasilkan 10 sepatu saja. Probabilitas sepatu cacat karena gunting, lem dan lain-lainnya sebesar 20%. Berapa probabilitas minimal 50% dari jumlah sepatu tersebut tidak cacat? Penyelesaian contoh soal yang pertama. Diketahui N sama dengan 100, P sama dengan 0,05 karena sampel besar dan P kecil, maka digunakan distribusi Poisson. Mu sama dengan N dikali P. Jadi 100 dikali 0,05 yang hasilnya 5. Kemudian kita mencari P X kecil dari 3. Jadi kita mencarinya dari P dikali P0 ditambah P1 ditambah P2 dan ditambah P3. Dapat hasil dari P0 yang pertama yaitu 0,007 dan P1 hasilnya 0,034 dan P2 hasilnya 0,84 dan P3 hasilnya 0,140. Jadi, probabilitas maksimal 3 komputer yang rusak adalah 0,265 atau 26,5%. Hasil dari penjumlahan P0 ditambah P1 ditambah P2 dan P3 ini adalah 0,265 atau 26,5%. Penyelesaian contoh soal yang kedua yaitu diketahui N sama dengan 10, R sama dengan 5. 5 ini kita dapat dari 50% dikali 10. Q sama dengan 0,2. Jadi P-nya diketahui 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,5. Probabilitas minimal 50% tidak catat atau P atau dalam kurung
P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dan ditambah P5 nya. Sudah diketahui hasilnya, dan dapatlah P dikali R kecil dari 5 sama dengan 0,033. Jadi probabilitas tidak catat sampai 50% adalah 0,033 atau 33%. Demikianlah